Self-Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin by John C. Maxwell. Bab kedua, bagaimana saya dapat bertumbuh dalam karir saya? Jadikan diri Anda lebih baik di kemudian hari daripada saat ini. Seekor kalkun sedang bercakap-cakap dengan seekor banteng. Saya ingin mencapai puncak tertinggi dari pohon itu, desah si kalkun. Namun saya tidak mempunyai tenaga. Ya, jawab sang banteng. Mengapa kamu tidak memakan sedikit dari kotoranku? Kotoranku ini penuh nutrisi. Si kalkun makan gumpalan kotoran banteng atau bullshit sedikit demi sedikit dan mendapat tenaga yang cukup untuk mencapai cabang pohon yang paling rendah. Hari berikutnya, setelah memakan lebih banyak kotoran, dia berhasil mencapai cabang yang kedua. Akhirnya, setelah malam keempat, dengan bangganya ia bertengger di puncak tertinggi pohon itu. Sayangnya, ia segera dibidik oleh seorang pemburu yang menembaknya jatuh dari pohon itu. Pesan moral dari cerita ini adalah, hal yang membawa Anda ke puncak tidak akan mempertahankan Anda untuk tetap berada di sana, khususnya jika hal itu adalah omong kosong atau bullshit. Pertumbuhan bisa membantu Anda dalam memimpin. Saya bertemu banyak orang yang mengalami penyakit tujuan. Mereka merasa telah sampai tanda kutip karena menduduki posisi atau mencapai tingkatan tertentu dalam sebuah organisasi dan berhenti mengembangkan diri. Benar-benar menyia-nyiakan potensi. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan keinginan untuk maju di dalam karir Anda. Namun, jangan pernah mencoba untuk sampai di suatu tempat atau membatasi perjalanan Anda. Kebanyakan orang tidak tahu seberapa jauh mereka dapat pergi dalam hidup ini. Mereka terlalu rendah menetapkan sasaran. Saya tahu bahwa ketika pertama kali memulainya, saya pun demikian. Namun, hidup saya mulai berubah ketika saya berhenti menetapkan tujuan di mana saya ingin berada dan mulai menetapkan seperti siapa saya ingin menjadi. Saya telah menemukan bahwa bagi saya dan beberapa orang lainnya, kunci untuk mengembangkan diri adalah dengan menjadi lebih berorientasi pada pertumbuhan ketimbang tujuan. Tidak ada salahnya belajar. Jika terus belajar, Anda akan menjadi lebih baik di kemudian hari daripada saat ini. Dan oleh karena itu, memperoleh sangat banyak hal. Semakin baik Anda, semakin banyak pula orang yang akan mendengarkan Anda. Jika suka memasak, dengan siapa Anda lebih suka meluangkan waktu 1 jam? Mario Batali, koki pengarang buku memasak, pemilik Babbo Ristorante Enonica dan restoran lain di New York City, dan pembawa 2 acara di Food Network, atau tetangga Anda yang suka memasak dan namun hanya kadang-kadang saja melakukannya. Atau jika Anda mempelajari kepemimpinan seperti saya, apakah Anda akan lebih suka meluangkan waktu selama 1 jam bersama Presiden Amerika Serikat atau dengan pemilik toko setempat? Tidak diragukan lagi. Mengapa? Ini karena Anda akan lebih menghormati dan dapat belajar banyak dari orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang hebat. Kompetensi adalah kunci untuk kredibilitas, dan kredibilitas adalah kunci untuk mempengaruhi orang lain. Jika orang menghargai Anda, mereka akan mendengarkan Anda. Presiden Abraham Lincoln berkata, "Saya tidak terlalu menganggap penting orang yang hari ini tidak lebih bijaksana daripada kemarin. Dengan memfokuskan diri pada perkembangan, Anda menjadi lebih bijak setiap hari." Semakin baik Anda, semakin tinggi pula nilai Anda saat ini. Ketika menanam buah dan kacang di kebun Anda, kapan Anda harapkan hasilnya bisa dipanen? Apakah Anda terkejut ketika menyadari bahwa Anda harus menunggu selama beberapa tahun? 3 hingga 7 tahun untuk buah-buahan, 5 hingga 15 tahun untuk kenari? Jika ingin agar sebuah pohon memberi hasil, pertama-tama Anda harus membuatnya tumbuh.
Semakin besar pohon itu bertumbuh dan semakin kuat akar yang menopangnya, semakin banyak pula buah yang dapat dihasilkannya. Semakin banyak pohon itu menghasilkan buah, semakin tinggi pula nilainya. Demikian pula manusia. Semakin ia bertumbuh, semakin tinggi pula nilainya. Ia kini dapat menghasilkan lebih banyak daripada biasanya. Faktanya, sebuah pohon akan terus bertumbuh selama ia hidup. Saya ingin hidup seperti itu, sehingga kalimat yang sama pun dapat dikatakan mengenai saya. Ia terus mengembangkan diri hingga hari di mana ia meninggal. Saya menyukai kutipan dari Albert Hubbard ini. Jika hari ini apa yang Anda lakukan kemarin tetap terlihat besar, Anda belum menyelesaikan banyak hal. Ketika melihat kembali prestasi Anda di masa lalu dan prestasi itu tidak terlihat kecil bagi Anda, maka Anda belum banyak bertumbuh. Jika Anda melihat kembali pekerjaan yang Anda lakukan beberapa tahun yang lalu dan Anda tidak merasa bisa melakukannya lebih baik sekarang, maka Anda tidak berkembang di bidang itu. Jika tidak terus mengembangkan diri, kemampuan Anda untuk memimpin pun akan terpengaruh bahkan rusak. Warren Bennis dan Bert Nanus, penulis dari Leaders, The Strategies for Taking Charge, mengatakan, kapasitas untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuanlah yang membedakan pemimpin dari pengikut. Jika tidak terus belajar, kepemimpinan Anda tidak akan berkembang. Demikian Self Improvement 101 bab kedua bagian ke-1. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.